Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Safa Zalika, beserta rekan-rekan saya, Hani Al-Amini dan Lestari Rahayu, akan membawakan materi tentang teknik pemberian skor dan pendekatan penilaian. Yang pertama, skor. Sebelum bicara tentang skor, pasti kita harus tahu dulu apa itu bobot. Bobot itu adalah bilangan yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa dalam menyelesaikan suatu soal. Nah, bobot untuk suatu butir soal disebut dengan skor untuk butir soal tersebut. Nah, skor merupakan hasil pekerjaan memberi angka yang diperoleh dari setiap butir soal yang telah dijawab oleh siswa dengan benar dengan mempertimbangkan bobot jawaban benar. Nah, sehingga proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban itu disebut dengan pemberian skor. Nah, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut yang berupa angka diproses menjadi nilai. Lalu, yang kedua, teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor dibagi menjadi 3, yaitu pemberian skor pada domain kognitif, pemberian skor pada domain afektif, dan pemberian skor pada domain psikomotor. Nah, pada pemberian skor pada domain kognitif dibagi menjadi 4, yaitu pada bentuk pilihan ganda, pada bentuk uraian objektif, uraian non-objektif, serta bentuk campuran. Nah, pemberian skor pada soal bentuk pilihan ganda dibagi menjadi 3, yaitu pemberian skor tanpa ada koreksi jawaban. Nah, pada pemberian skor ini dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Lalu yang kedua adalah pemberian skor yang ada koreksi jawaban. Nah, pemberian skor ini dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Lalu yang ketiga adalah penskoran dengan butir bobot yang berbeda, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot yang berbeda pada kelompok butir soal. Biasanya bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, beserta evaluasi. Lalu, pemberian skor pada soal bentuk uraian objektif. Nah, pada bentuk uraian objektif, biasanya langkah mengerjakannya dianggap sebagai indikator kompetensi peserta didik. Oleh sebab itu, pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan yang dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Lalu pada pemberian skor, soal uraian non-objektif hampir mirip sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya, seperti pada uraian objektif. Lalu pemberian skor pada soal bentuk campuran, yaitu bisa dibagi menjadi 2, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Nah, pembobotannya itu ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Selanjutnya adalah pemberian skor pada domain afektif. Paling tidak ada 2 komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Nah, sikap ini tuh dapat menjadi positif, negatif, ataupun netral. Nah,
Tentu saja diharapkan kepada semua siswa itu untuk setiap mata pelajaran tuh positif gitu, bersikap positif, sehingga akan timbul minat untuk belajar dan mempelajarinya. Kemudian pemberian skor pada domain psikomotor. Menurut Luneta dan kawan-kawan, pada tahun 1981 dalam Majid tahun 2007 dapat berupa tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Nah, skala penilaian yang cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya sedikit. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna menjadi sangat sempurna. Misalkan dibuat skala 5, maka skala 1 itu paling tidak sempurna dan skala 5 untuk paling sempurna. Contohnya yaitu pada pengukuran keterampilan peserta didik menggunakan termometer badan seperti itu.